Nah. Ya, Om. Di masa pandemi kamu katanya susah tidur ya? Aduh, sepi job soalnya, Om. Sepi job. Sepi job. Stres? Iya, Tidur tidur susah. gak? Supaya rileks dikit. Mau dong, gimana? Komunitas dulu nih. Aku bawa nih bandulan ini. Itu bandul. Coba perhatikanlah bandul ini. Lihat tataplah baik-baik. Hong wilaheng bleb 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 bleb. Nggak ngantuk juga. Nggak ngantuk-ngantuk. Lebih karena mual gitu. Ini katanya mampu. Mampu kok pas. Lagi oyeng. Hong wilaheng bleb 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 bleb. Udah ngantuk? Malah makin cerah Om matanya. Loh, nah, ini kayaknya harus pakai kurang sakti. Ini propertinya kurang mantap. Kayak ini. Om pakai ini nih. Oh, Tahu nggak nih? Om sulap. Om sulap dulu. Sulap. Oh. Paham nggak lo? Oh iya. Tataplah mataku, no. Oke. Oyeng. Tidur. Tidur, no. Kamu yang Tidur. kaget. Tidur kok nggak bisa. Nggak Kok di bisa. TV kok cepet bisa ngantuk gitu ya? Nggak ngerti Nggak Om, bisa. kurang meyakinkan soalnya. Ya udah. Pada ngapain sih ini? Pada ngapain? Master, Halo, kita lagi Om, coba salam Om. dulu. Ya. Halo. Tadi Kita saya lagi coba. liatin. Kok dia komplain katanya keluhannya itu susah tidur di masa pandemi, stres, job berkurang segala macam. Ya udah tak tidurkan tadi pakai bandul, pakai ini. Nggak mempan, kenapa nih? Nggak mempan. Jadi gini Om, kalau di dunia hipnoterapi ya, itu ada orang-orang yang memang tidak bisa masuk ke alam bawah sadar. Ada kategorinya. Oh, Orang gila, orang cacat mental, orang terbelakang, orang idiot Om. kayaknya. Seno masuk di tiga itu kan? Nah, saya nggak ngerti Om. Begitu lah. Yang mana? Begitu ya. Waduh. Kalau Romi Rafael kan gampang sekali ya bikin pakai cetus gitu langsung. Tadi ngomong dikit aja. Tapi nggak ada suara cetes, nggak ada suara nggak cetes. ada. Oh, nggak ada. Nggak ada cetes, nggak ada suara. Ong wilah nggak Nggak, itu ada. nggak ada. Oke, oyeng. Nggak ada. Bleb bleb nggak juga. Ya udah, sekarang kita coba ya. Iya. No, Hah? kamu di sana. No. Oke, siap. Silakan. Terima kasih udah Kita kenalkan diundang dulu ya. acaranya Om. Ya, kita kenalkan dulu ya. Monggo. Assalamualaikum, selamat malam hari Nadirat. Kembali ketemu dalam E-Talk Show with BHS bersama Om Why The Miracle dan tamu kita, Master Hypnotist Romi Rafael. Long time no see. Iya, lama Udah nggak lama nggak bersua. ketemu ya. Apa kabar? Selama ini apa Alhamdulillah aja kabar kegiatan? baik Om. Sering lihat Anda begitu gampang menghipnotis orang studio. Satu studio, no. Dihipnotis ya. Secepat itu. Iya kan? Terus bahkan juga pernah masuk ke Muri ya, masuk rekor Muri ya. Muri Om. Romi Rafael pecahkan rekor hipnotis 12.000 orang. Yang ini Indonesian Book of Record Om. Oh. Yang Muri 8.000 Om. Yang Muri 8.000. Oh, Muri 8.000. Ini lebih 12.000. Oh, ini 12.000 lebih dikit Ya. lagi ya. Kok bisa itu loh semua orang begitu tuh? Ceritanya gampang Om. Ngoyeng. Enggak, tapi nggak oyeng-oyeng. Enggak oyeng. Nah, siapa? Pesawat Om, ini Oh, oyeng-oyeng. it works. Oh, itu Oh, apa? oke. Cara ini ceritanya apa? Karena proses hipnosis butuh kerjasama. Oke. Nggak bisa bakar tisu tidur gitu, itu nggak bisa Om. Oh. Kalau bisa gitu suruh kayak itu kan banyak koruptor-koruptor Om. Iya. Iya, itu aja dihipnotis biar ngaku Om. Langsung. Iya ngaku. Iya. Nggak, yang di TV-TV itu kan ada itu show yang kemudian di plek, tidur gitu ya. Langsung tahu ngaku, curhat segala macam. Ya. Itu beneran gak sih? Kalau saya nggak mau bilang iya, nggak mau bilang enggak gitu. Kalau bisa seperti itu ada, harusnya kan bantu KPK kan Om ya, untuk menghipnotis para koruptor Ya, gitu, supaya disembunyikan ngaku. di mana itu kan, iya kan. Nggak gitu. pakai lie detector, nggak Nggak perlu pakai lagi Oke. gitu, itu aja sih. Iya. Caranya gimana sih? Jadi gini Om, proses hipnosis cuma terjadi kalau ada persetujuan dengan dua belah pihak. Oke. Itu dulu yang pertama, gitu. Oh, Seno tadi nggak setuju kayaknya. Nggak bisa, Nggak bisa karena nggak setuju. Iya, kan? Atau begitu. pura-pura setuju, kamu ngomong iya om, tapi palsu semua itu. Ya. Jadi harus ada persetujuan. Setelah Ya. ada agreement itu, baru proses sugestinya bisa terjadi. Kalau nggak bisa. Oh, oke, Gitu. oke. Nah, itu banyak salah kaprah di luar sana sih Om. Katanya sekali tepok diginiin aja, dibakar tisu aja, begitu, and so on gitu. Itu kesalahpahaman. Karena saya sendiri nggak pernah melakukan itu. Oh. Saya tidak pernah di TV dihipnotis ngeluarin unek-unek itu nggak pernah saya. Jadi yang Anda lakukan apa sebenarnya? Aplikasi dari stage hipnosis atau hipnosis hiburan saya bawa ke TV. Dan itu pun nggak pernah live. Karena kalau gagal saya nggak tayangin. Oh. Kalau berhasil orangnya nggak setuju untuk ditayangin, kan harus tanda tangan NDA.
Non Disclosure agreement. Disclosure agreement. Boleh ya ditayangin ya, nggak apa-apa Iya, ya. Iya boleh, aku senang masuk TV. Nah, Oh. kapan nih tayang? Ya tanda tangan dulu. Nah, itu. Jadi stepnya banyak. Nah, artinya untuk sampai pada situasi di mana orang itu terhipnotis, ya kan? Seperti itu, ya kan? Itu enggak ujuk-ujuk begitu ya, ada proses apa namanya? Ada prosesnya. Kesepakatan Untuk dulu. pertama saya open dulu introduction, membangun raport lah, membangun perkenalannya dulu. Lalu ada beberapa tes sugesti yang harus saya lihat. Misalnya saya ke pasar gitu, izin dulu membangun hubungan, lalu tes sugesti, ada tes sugestinya. Nah, yang responnya paling bagus itu nanti kita syuting ya nanti. Oke, setuju gitu. Nah, itu jadi beneran ya? Maksudnya begini loh, terus terang aja, ini settingan nggak sih itu? Nah, gimana saya setting 12.000? Nah, ya itu. Iya, betul juga. Atau 8.000 sebelumnya. Gitu. 800 saja, bagaimana Nah, nyetingnya? jadi acara Muri sama Indonesian Book of Record itu sebetulnya jawaban saya untuk menjawab, ya kalau settingan gimana saya nyeting itu. Gitu. Itu sih Om. Artinya mereka betul-betul terhipnotis. Terhipnotis itu pengertiannya apa sih? Nah, kita perlu mendefinisikan sesuatu dulu. That's why, sebelum I'm kita asking. ya, that's why. Penting. Ya, tell me. Come on. Ya, apa sih hipnosis itu? Kapanpun kita fokus sekali atau rileks sekali, itu kita masuk ke keadaan hipnosis. Udah gitu doang definisinya. Kalau relax Atau fokus sekali. Fokus sekali. Baca buku. Gitu, ibadah yang Khusyuk, khusyuk. khusyuk. Nah, Tuh, ibadah yang hipnotis khusyuk. sebenarnya. Ya, begitu. Self hypnosis namanya. Sebutannya macam-macam Om. Tiap kultur, agama, budaya sebutannya beda-beda. Gitu. kalau tersihir, terkesirap lain lagi itu ya? Waduh, saya nggak ngerti deh itu. Oh, nggak ngerti ya? Nah, itu cerita waktu kita di pondok. Di pondok. Otak itu punya gelombang. Alfa, theta, delta, gitu. Ada gelombangnya. Alfa, beta, theta, delta. Paling dalam itu gelombang delta. Saat kita tidur di malam hari, kan blackout gitu aja. Oh iya. Kemana kita gitu kan? Nah, itu di gelombang delta. Tidur sama siapa itu? Nggak peduli sama Nggak siapa. peduli Siapa sama aja yang mau gitu. Oh, siapa aja. Iya. Kan supaya jelas no, ya kan? Ya kan? Makanya tadi susah tidur Om. Kayaknya sendiri Nah, tadi iya. tidurnya Om. Itulah, Om tadi Kayaknya tanya, sendiri kenapa tadi. kok dia kok nggak bisa langsung tidur? Nah, Ada apa? itu. Kayaknya ada yang dipikirin. Mungkin. Iya kan? Atau dia membayangkan tidur dengan siapa yang menakutkan Iya. gitu ya kan? Anulah. Nah, jadi keadaan hipnosis itu sebelum tidur. Masuk ke delta itulah keadaan hipnosis. Sebelum masuk ke delta. Oke. Apa manfaat alam bawah sadar itu? Ya, gitu. Itu cuma medianya hipnosis. Seperti ada tabloid, koran, digital. Itu cuma medianya. Ngerti ngomong baik wartawan. Iya, ngerti. Oh, itu mediumnya. Medianya saja. Oke. Untuk menuju ke theta, delta theta, salah satunya hipnosis. Gitu, bisa. Ya. Meditasi bisa. Ibadah bisa. Oh. Kan definisinya? Wiridan. segala Iya, macam, zikir. definisinya kan kapanpun fokus, kapanpun rileks kayak gitu. Ini kok ada lagi kisah Romi menghipnoterapi homoseksual. Ya. Saya pernah dapat klien. Pernah ya? Pernah. Oke, gue jelaskan ya. Oh, Tapi- iya. Tapi tetap di E-Talk Show with BHS ya. Alright. Masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Why The Miracle. Dan juga tamu kita, Master Hipnotis dan atau hipnoterapis Romi Rafael. Asik. Boleh ya disebut hipnoterapis? Boleh ya? Boleh. Oh, jadi itu memang satu bentuk terapis juga berarti? Aplikasi keilmuan hipnotism untuk terapi. Seperti Oh. aromaterapi, musik terapi, kayak gitu. Oh, ya tadi ada pertanyaan penting yang orang ingin tahu itu. Apa Om? Cerita bagaimana Romi Rafael itu menghipnotis homoseksual. Oh. Coba. Ya boleh. Selama karir saya baru menghandle itu 3 kali lah. LGBT gitu. Oh, LGBT ya? Ya, Oke, oke. LGBTQ sekarang ada tambahannya Om. Nah, so anyway ya intinya sih apapun masalahnya itu mereka harus bersedia dulu. Bukan langsung begitu, bukan. Aku punya masalah, aku pengen berubah. Nah, itu dulu deh langkah pertamanya. Mau apapun masalahnya, mau itu depresi, fobia, ngerokok, atau orientasi seksual, itu cuma bunga. Bunga dari masalah sesungguhnya Om. Oh, jadi masalah sesungguhnya ada di mana? Di dalam permukaan, di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar. Itulah yang harus dinetralisir dulu biar bunganya nggak bisa berbuah. Oh, Apapun masalahnya. apa yang dianggap orang-orang sebagai masalah kadang-kadang Bukan itu masalahnya ya. Ya. Jadi kamu menyelesaikan masalah tanpa Saya mencari masalah? akarnya Om. Oh, mencari akarnya. PR-nya dulu Om. Oh. Mencari akarnya. Kalau Mencari akarnya akar sudah masalahnya. diangkat, Oke. disiram air, kena pupuk kan nggak ada benihnya, nggak bisa tumbuh. Oh, kesulitan-kesulitan dalam menterapi.
Kesulitannya Maksud itu apa ya? kalau kliennya disuruh suaminya, disuruh mertuanya, keinginannya bukan dari dirinya dia sendiri. Umumnya Ya. klien dari Romy Rafael itu apa yang paling dikeluhkan ya? Umumnya. Oh, yang oke. paling banyak. Kebanyakan tuh masalah emosional. Hmm. Gitu, stres, Apa itu? depresi, Emosional tuh apa? anxiety, Oh, cemas, stres. Oke. gitu, merasa tertekan, gitu, seperti itu sih Om. Nah itu bunganya banyak macam-macam. Romy itu senang disebut sebagai seniman pikiran, betul ya? Ya betul. Betul, seniman Betul. pikiran. Artinya apa? Karena bisa membaca pikiran orang lain gitu. Jadi otak yang beratnya 2 ons itu saya sangat kagum gitu, fascinating gitu. Itu bisa menghancurkan, bisa menciptakan perang dunia kedua kalau otaknya Hitler. Oh iya. Bisa menciptakan perdamaian kalau itu I have a dream, speech-nya Martin Luther King. Ya, Junior. Jadi tergantung otaknya siapa gitu. Nggak, kalau seniman pikiran tuh apa karena bisa membaca pikiran orang lain begitu? Itu turunannya banyak banget tuh. Gitu. Iya, iya, Saya iya. kebetulan ya nggak semuanya juga, nggak. Mungkin mati hidup lagi, mati hidup, reinkarnasi 4 kali mungkin baru semuanya Iya, bisa iya, iya. dipelajari. Oh jadi ini ilmunya luar biasa ya? Nggak habis-habis ya Om, gitu. Hah? Dibukukan itu semua itu, Romy. Iya, Pak, Ada tebel. itu. Jurnalistik udah banyak bukunya, tapi hipnotisme belum ada. Nah itulah ada channel saya gitu loh. Oh di channelmu itu. Ya, karena why-nya itu memang untuk legacy sih Om. Mengimmortalisasi diri saya kurang lebih gitu sih Om. Jadi maksud Om karena ideal tuh kamu kadang-kadang juga nggak mau kompromi sama iklan segala macam ya? Nggak Ya saya pernah nolak iklan rokok juga pernah saya tolak, oke. pada gede gitu. Minuman energi juga saya juga pernah tolak karena nggak sesuai dengan idealisme saya gitu. Rom, ada yang nanya. Romy Rafael toh ya? Ya, Aslinya jenenge siapa jenenge aslinya? kan mbah saya ya Om ya. Mbah Ah, ah. saya itu ada keturunan Pakistannya juga Om. Oh ada Pakistan, pantesan Ada. ganteng banget kon iku. Kalau di Surabaya saya di deket Ampel situ Om tinggalnya Om. Oh di Surabaya Utara, Ampel. Masjid Ya, Ampel situ. mbah saya di Tanjung Raja, Tanjung Perak situ, kan Oh, angkatan iya, iya. laut gitu. Iya iya iya. Gitu, jadi Rafael Romy baru nama Jawa saya gitu. Oh Rafael Romy, nama Jawamu siapa? Google biar mereka Oh ya nggak- itu. Iya, enak Coba banget. di googling lah, biar tahu lah. Mosok umwe yang harus ngumumkan capek deh ya kan. Kok tiba-tiba tertarik dengan hipnotisme itu gimana ceritanya? Sebetulnya SMA, Om. SMA di SMA SMP kelas 3 SMA menuju Wijaya SMA. Kusuma ya? Ya, Ah benar ya? ya, itu karena buku judulnya Berpikir Berjiwa Besar. Oke. Nah, buku itu yang merubah hidup saya. Nah, saya baca di situ tuh, terutama bab 1, kalau mau sukses apapun tuh jangan banyak berdalih. Apapun itu, gitu alasan, ya kan? Nah, terlalu kaya, terlalu tua, terlalu muda, alasan gitu. Karena cuma pilih 2, mau hasil, mau alasan, nggak bisa pilih 1. Iya iya iya. iya. Gitu. Nah, intinya dari baca buku itu, karena kan saya dulu korban bully Om. Loh, Iya, saya nggak punya kenapa teman. wong ganteng-ganteng kok dibully Dulu gimana? saya gemuk gitu kan. Oh dulu gemuk? Dulu gemuk. Dulu gemuk? Iya. Ada fotonya nggak? Fotonya ada. Di YouTube saya ada. Oh di YouTube aja? Oh dulu gemuk? Ya, Ya, oke. Ibu saya terlalu sayang sama saya. Oh iya, akhirnya dikasih makan Dikasih terus. makan. Oh puas itu kok no Iya. ya. Oke terus? Iya. Nah akhirnya ya kan mungkin Om tahu ya namanya anak kecil bisa kejam kan kadang-kadang kan. Iya. Walaupun dengan kepolosannya mereka gitu. Iya, Jadi iya. saya ngumpul tuh sama anak-anak yang punya kekurangan gitu. Nah akhirnya akhirnya? ke perpustakaan. Oh. Dulu kan belum ada gadget, Belum, itu ada. masih Ya dari situ fokus, tiap istirahat baca baca-baca. buku, istirahat baca buku. Kan istirahat 2 kali Om. Nah saya buat tanda kutip game plan lah untuk hidup saya lah. Nah jadi yang Sejak SMA itu? saya SMA kelas 1. Oke. Terus? Dari SMP kelas 3 menuju SMA kelas 1. Nah, jadi practically yang saya hidupi sekarang itu yang dulu saya tulis. Gitu, saya tulis Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan sih. Walaupun masih banyak yang belum tercapai, Ya, tapi ya, kan belum perjalanan belum selesai. Action plan-nya What apa? should we do? Ya. Nah, baru saya breakdown. SMA wes mulai gitu-gitu Iya, saya nyata-nyata breakdown. gitu. Bukunya masih ada saya simpan. Oh, masih ada buku-bukunya? Masih buku Penting tulisan itu. saya itu loh. Lah iya, masih penting ada, itu. gitu. Nah, dari situ salah satu plan-nya adalah saya harus mengedukasi diri saya sendiri. Kan bapak saya pegawai bank. Ya. Ibu saya anak tentara. Hmm. Jadi benar-benar mindset zaman dulu banget tuh, Mas. Ibumu galak katanya. Iya. 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 Gitu. Karena dia digalakin bapaknya. Jadi Iya, kayaknya didik tentara Iya, toh, anak tentara ya oke terus. gitu. Nah, saya dulu dibentuk seperti bapak saya lah. Sekolah harus pinter. Nanti biar jadi pegawai bank, kan bapak saya pegawai bank. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi karena saya baca buku itu, saya mindsetnya udah nggak seperti itu. Akhirnya kemudian bagaimana tahap berikutnya how-nya itu terus ke
Buayanya terus ke Amerika. Nah, itu. masih inget nggak Om zaman dulu tuh, zaman warnet masih booming. Wartel, Iya, iya. warnet, Iya, iya, ya iya, kan iya. orang telepon Iya, bawa iya. duit, masukin. Iya. Ada harganya udah berapa ribu nih. Iya, iya. Karena saya pacaran pakai zaman dulu, pakai warnet. Oh iya iya iya. Terus? Dulu itu saya bilang ke papa saya, Pak ini proposal. Aku mau bikin warnet sama wartel. Oh, kasih proposal ke orang tua. Iya. Oke. Terus? Nah, duitnya keluar saya pergi. Oh, dikasih duit untuk Ya, proposal itu. Ya. Tapi kamu tilep untuk kepentingan dari ke itu. luar negeri. Nah, kebetulan saya minta proposalnya itu ada teman saya, anaknya orang kaya Om. Ini dong, bagi dong proposal lu. Terus? Gue kopi gitu ya. Tak kopi ya. Kasih. Dikasih, walaupun papa saya nggak ngasih full, tapi bisa buat modal ke sana. Selama di Amerika itu ngapain aja? Oh iya, macam-macam kerja serabutan loh. Ayo Dilbono. Ojo dijelaskan duit. Tetap di Talk Show with BHS. Alright. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan Romi Rafael. Asik. Rom, tadi cerita di Amerika. Kamu di Amerika kan di California ya, di Palo Alto. Itu belajar di mana aja? Oh banyak Om, di situ saya juga belajar NLP juga, hipnoterapi juga, begitu. Kelas weekend sebetulnya Om. Gitu. Nah, waktu pergi ke Amerika itu orang udah tahu belum kamu? Ya setelah Setelah sampai di sana? Ya setelah sudah saya ambil uangnya, Heeh. ya kan buat anaknya sendiri. Iya iya. Nah, jadi setelah di sana ya otomatis ya apa boleh buat, apa boleh dikata, gitu. Ya kadang kalau kekurangan baru telepon Pak transfer. Oh, enak. Gitu. Tapi walaupun di sana juga magang-magang aja Om Nah, untuk ngapain? pocket money. Tuh. Itu ada beritanya nih, fakta menarik dari Romi Rafael, Master Hipnotis Indonesia. Pernah jadi tukang cuci piring di Amerika. Jadi kan bisa dibilang caretaker gitu loh Om. Iya iya iya. Yang rumah-rumah temennya saudara saya kan kalau di institusi itu kan harus pakai work permit yang susah Om. Iya iya. Gitu. Sekali nyuci gitu-gitu oleh Ya, piro itu? kalau Dapat berapa duit? dikumpulin ya lumayan Om. Gitu. Untuk biaya. Tapi sebetulnya bukan cuma itu aja sih yang saya lakukan gitu. Gitu sih. Babysitter juga? Ya bukan bayi tapi ya. Siapa? Noni-noni? Bukan. Hah? Bukan Oh, gue juga babysitter. mau. Kalau begitu, aduh, babysitter gimana ngurus bayi? Bukan. Jadi bisa dibilang home taker, home care. Oh, home take. Home taker kurang lebih kayak gitu lah Om. Home care sing ngurusi oma sing Iya, ya, gitu. umba-umba Iya, apa gitu gitu ya. lah. Oh, pekerjaan rumahan lah ya. Ya, heeh. Di Amerika berapa lama itu waktu itu? 3 tahun loh. 3 tahun ya. Oh, itu dapat Terus apa ya? balik. Sekolah kursus-kursus atau apa? Ya? Sertifikasi banyak Om. Dapat sertifikat ya? Apa aja sertifikat apa kamu? Oh, banyak, Om. Master of Banyak Om. MOH, Master of Hypnotism apa aja? Sebetulnya Om ya, advancement ilmu tuh kan nggak bisa habis ya Om. Kalau diterusin kapan prakteknya? Kalau saya gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi akhirnya kamu balik ke Indonesia setelah 3 Nah, tahun. ya Nah, saya ngejar positioningnya dulu Om. Oke. Di Indonesia ngamen Om. Karena kan saya kan bukan main sulap gitu ya Om ya. Kalau iya. main sulap latihan depan kaca gitu. Nah kan saya apa yang mau dilatih depan kaca gitu. Nggak ada, ya, Kalau ya. ilusionis kayak Demian gitu kan sewa studio sama dancer, sama alat ilusinya bisa latihan. Kalau saya kan memang harus ada manusianya. Latihannya sama manusia. Nah makanya saya tanda kutip punya show reguler lah di hotel-hotel gitu. Terus waktu itu apa yang kamu lakukan di situ, Romi? Saya tunjukin boleh? Ya, coba misalnya. Tapi gini dulu. Hah? Nggak ada rekayasa ya? Enggak, ini enggak ada settingan loh. Nggak ada Oke. settingan ya? Siap Om? Yes. Oke. Masukin tangannya. Keluarin ke depan. Pegangnya seperti ini Om. Oke. Untung kita nggak live ya. Dibalik begini Om. Kalau ini kosong, pikirin aja kosong. Kalau ini ada isinya, pikirin aja ada isinya. Om nggak usah bersuara ya. Ini kosong. Ini ada isinya. Ini kosong. Ini ada isinya. Ini kosong. Balik lagi Om. Balikin gini. Ini kosong. Saya lihat layar di situ soalnya pemirsa di rumah ya. Ini ada isinya. Oh, menurut saya ini kosong. Oke. Stop. Berarti kamu dari tadi sebenarnya bisa baca pikiranku berarti ya, Rafael ya. Enggak juga Ya, Om, Om. ya.
jawaban Om itu nggak bisa terus berbohong gitu Oh loh. gitu ya? Langsung ya udah alam bawah sadar yang menjawab. Alam Ya. bawah sadar ya? Alam bawah sadar itu kan jujur ya. Iya, kan? betul, betul. Sopo iki? Sopo? Sopo iki? Ada, Sampean siapa, Mbak? saya Musdalifah, Om Wei. Oh, Musdalifah. Oh, Halo, Musdalifah yang terkenal Kak itu Romi loh. Rafael. Halo, Teteh. Musdalifah. Kenapa nangis tadi kenapa? Jadi ini ATM saya dibobol orang. Hah? Ya ATM saya dibobol orang karena tadi kena hipnotis. Duitnya berapa? Uangnya keambil, ya uang saya cuma segitu-gitu doang sih, Om Segitu-segitu Wei. itu berapa? Ya adalah 2M gitulah ya. 2M segitu-gitu aja. Ya saya emang nggak Sombong banget Cuma itu. emang seperti itu, Om Wei. Jadi kayak sedih banget. Gara-gara dihipnotis orang masa jadi hilang. Ya Allah, ya apa ini? Coba ceritain ke masternya nih. Kamu duduk Oh situ. iya, duduk situ. masternya. Ya, master halo. hipnotis. Sabar, Saya sabar. panggil Mus saja apa? Panggil sayang juga boleh. Pinter. Aku panggil AA Romi ya. Ya boleh. Panggil sayang juga boleh. Ya. Oh iya. Social distancing. Social Oh, di stiker. Distancing. Nah, jadi di Indonesia Ya, apa? bukan cuma di Indonesia sih Om, di luar negeri pun banyak kesalahpahaman gitu mengenai apa itu hipnosis, apa yang bukan gitu. Kamu gimana tadi Musdalifah ceritanya? Saya diketik itunya. Diketik apanya? apanya? Diketik? Diketik tak gitu. Terus saya mana kartu ATM-nya gitu. Ya udah aku Kamu ngikut aja udah. ngikut aja. Transfer ke sini ini. Udah habis itu udah. Jadi gimana? Ini kasihan di Musdalifah ini kan cerita-cerita kayak gitu kan banyak. Dia hanya menceritakan salah satu aja. Banyak sekali terjadi fenomena kayak gitu. Katanya digendam apa. Itu ada nggak sih, Rob? Di- Sebetulnya itu kesalahpahaman aja. Benar-benar salah paham ya? Ya, karena tidak ada seperti dunia medis gitu membangkitkan orang yang sudah mati gitu, dibangkitin Oh, gitu. oke. Secara keilmuannya kan memang nggak ada ya. nggak bisa. Oh berarti itu bukan hipnotis namanya Nah, tadi. kalau ada ilmu yang bisa ditepok nurut, Indonesia dijajah Belanda berapa ratus tahun? Oh iya. 150, Nah, belum dijajah Jepang. 3,5 tahun. Nah, kenapa nggak dihipnotis aja? Iya ya, kenapa nggak ditepok aja biar pulang ya? Nah, kejadian itu memang ada. Iya, iya. Uangnya diambil, hilang gitu. Cuma bukan karena hipnotis. Karena dari A sampai B, di tengah-tengah ini kan kita tidak ada yang tahu apa kejadian. Gitu. Jadi istilahnya itu dia diapain sama penjahat itu? Nah, mungkin ditipu, ditodong, Dihasut kali ya? dihasut, macam-macam variabelnya. Variabelnya banyak. Om. Ya, tapi bisa aja kan diajak omong terus kemudian ke bawah vibrasinya itu Ditipu, keseret Om. ke dia terus kemudian Nah, ikut namanya kayak- ditipu, Om. Hah? Oh, Namanya Ah, ditipu, ditipu. nggak ada tek kayak gitu. Tapi Om Wei, tapi Kak Romi, mama saya pernah dihipnotis. Ini kejadian betulan. Jadi waktu itu ada, kan mama saya jaga warung. Ada orang yang beli segala macam dimasukin tuh rokok segala macam gitu, orang pada beli itu. Terus dikasih mama saya uang gitu dalam bentuk amplop. Nah setelah orang itu pergi, mama saya buka amplop, ternyata itu bukan uang, isinya kertas. Ya itu namanya ditipu. Oh itu ditipu. Tapi mama saya ngaku, saya nggak sadar digituin. Ya emang namanya orang ditipu masa sadar gitu. Iya, iya. Kalau sadar ya bukan ditipu namanya. Oh tapi dia bilang dihipnotis. Ya karena mama nggak ngerti. Itu sih Om. Jadi sebetulnya terjadinya karena dua Om. Karena iba atau karena serakah. Ini serakah. Oh, oke. Ambil barang banyak kan? Iya, iya. Nih iya. duitnya. Mm-mm. Nah kalau iba itu tiba-tiba ditelepon. Nangis-nangis. Bilangnya lagi di UGD, aku butuh uang. Kalau nggak tindakan aku nggak bisa Iya. dilakukan tindakan nih sama UGD-nya. Mama butuh pulsa gitu ya. Ya bisa seperti itu gitu loh. Atau biar rumah sakit, ibu apa betul nama anak ibu ini, ciri-cirinya ini benar. Nah ini lagi di rumah sakit iya, bu. iya. Pernah Kita juga. nggak bisa tindakan kalau ibu nggak transfer sekarang. Cuma 4 juta kok. Jadi karena iba atau karena serakah. Atau ibu selamat ibu dapat Mercedes, cuma pajaknya perlu dibayar dulu sekarang bu, 6 juta. Iya, banyak itu Nah ya. ya itu, jadi cuma 2. Kalau udah serakah bayangannya waduh, Ya. ngomplok terus nggak mikir lagi Nggak kan? mikir panjang, gelap jadinya. Oh. Bentar dulu ngomong-ngomong, coba tangan kamu gini. Iya ini saya. Gini tunjukin kamera dong, kok jempol semua sih tangan? Enggak kok ini ada kelingking. Jari Bentar, saya Bus. kena hipnotis. Bus, Bantek-bantek om jadi. Iya. Iya maaf. Lu kakinya aja nggak nyampe ya. Iya. Oh iya, ya Allah. Ini duduk Perhatikan Oke, aja. oke. Masih di talk show with BHS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Om Wai, Pak Romi, ya Allah. Iya. Saya
saya stand up Teteh. depan tukang hipnotis. Iya, tukang lawak. Ada tukang. Ya, kenali nama saya Musdalifah Basri. Saya juara 3 stand up komedi pertama di TV sebelah. Oh. Juara ini kok nggak ditepuk tanganin ya Allah. Sampai minta-minta dulu. Semenjak juara hidup saya berubah. Saya terkenal. Harta saya berlimpah. Wow. Karena memang stand up komedi itu merubah nasib banyak orang. Di sini ada yang tahu Arafah? Arafah dulu cuma penjaga rental PS, sekarang sukses. Ciresti dulu cuma penjual es, sekarang masuk manajemennya Ernest. Cuman masalahnya semenjak ada mereka berdua, saya jadi miskin kembali. Betul, sebelum ada mereka ya Allah kehidupan saya tuh enak banget. Off air keluar kota, main FTV, film, sinetron, syuting dari pagi sampai pagi, hingga lelah juara ini menghibur masyarakat. Saking banyak jobnya itu saya sampai berdoa gitu, ya Allah, ini kapan liburnya ya Allah, kerja terus, libur. Dikabulin. Sekarang libur terus, saya nggak pernah kerja. Nah, alhamdulillah bisa tampil di sini, Om Boy ya, terima kasih. Setiap hari kayak Pak Om Boy. Setiap hari gitu ya, saya ngapain kayak gitu. Tenang, Om Boy butuh co-host dan Musdalifah layak lah. Alhamdulillah ya Allah. Tapi nanti 10 tahun lagi. Makasih Om Kalau Boy. udah gede, kan masih kecil. Iya. Bawa umur. Iya. Terus ya, walaupun saya jarang tampil di TV gitu, tapi jangan salah saya pernah jadi bintang iklan. Iklan susu peninggi, Bu. Iya, jadi iklan susu peninggi. Jadi di iklan itu tayangnya cuma di Pinrang sana. Di iklan itu ada saya berdiri seperti ini. Terus orang di samping saya promosi. Ya pemirsa, minumlah susu peninggi ini biar tidak sependek orang ini. Gitu. Ya nama saya Musdalifah, terima kasih. Oh, Musdalifah. Luar biasa. Talinya diikat dulu, Dek, itu, Dek. Tali. Iya dek. Dua-duanya putus. Nyampe nggak ngikutin itu? Hah? Nyampe nggak? Kudu jinjit Pak. Hati-hati lo, kan lagi hamil nih. Iya, lagi hamil. Oh, Ya, ketahuan deh. iya ketahuan. Kamu dihamili siapa? Padahal tadi mau biar kayak jadi masih gadis gitu. Weh, mentang-mentang ada Romi semua jadi Iya. gadis. Musdalifah, Pinrang itu sebelah mana? Di peta ada nggak itu kira-kira? Sebelah mananya Paris itu Pinrang. Jauh, Pak. Oh, Mananya 4 jam. pare-pare? Sebelahnya Parepare, setengah jam dari Parepare. Oh, iya. Alhamdulillah kemarin masuk berita itu Pinrang. Iya, Beritanya? calon pengantin berkelahi sama mertua gitu. Ada. Mus, gimana rasanya jadi istri? Gimana ya Om Boy ya? Ada suka, ada dukanya. Hah? Kalau dukanya kita udah nggak bisa main Tinder lagi Om Boy. Dukanya itu, sebelumnya kan kita bisa lihat cowok-cowok, bisa match kemana aja gitu ya kan ya. Sukanya kemana-mana udah ada yang nemenin, tidur ada yang nemenin, makan ada yang nemenin gitu Om Boy. Selama pandemi ini job menurun apa berkurang atau nambah? Tetap? Untuk job stand up malah nggak ada. Hah? Kan Karena saya nggak bisa stand up lewat virtual. Rata-rata diundangnya stand up tapi nggak ada penonton ya. Stand up nggak ada penonton nih, saya nggak ambil. kenapa kamu tolak? Saya nggak terbiasa Om Boy. Oh, Biasanya kan saya justru kayak lebih pede kalau misalnya ada yang perhatiin gitu ya. Musdalifah, pernah nggak tampil stand up tapi terus kemudian nggak lucu penontonnya? Ketawa Sering nggak? Om, Eh? sering Om. Tadi nggak lucu, Om? Oh tadi nggak lucu. Walaupun Nggak ada bercanda, ketawa-ketawa bercanda. dikit ya. Inspirasinya dari mana biasanya? Temanya tentang apa kamu yang banyak? Itu susahnya ya kalau misalnya jadi stand up comedian itu, apalagi saya ngambil temanya dari kehidupan saya. Kalau misalnya ada yang aneh, ada yang perlu dikasihani, saya bikin materi. Om Romi, pernah nggak Om Romi tampil gitu di khalayak kemudian gagal pernah? Tadi gagal, Om. Oh bisa ya dia. Tadi sebetulnya iya. Ketawa lu gue gagal.
Lu ketawa. Lu tadi lihat ya gagal tadi? Hah? Oh, tapi keren banget sih. Oh, bisa aja. Keren, tetap Langsung keren. ngomongnya. Om Romi tuh mau hipnotis sama enggak, di mata saya tetap keren. Oh gitu ya. Waktu SD saya pernah nonton. Tua banget gue. Waktu SD saya pernah nonton lomba sulap-sulap gitu ya. Ada Om Romi tuh jadi juri. Saya ngepes. Oh yang di TV sebelah itu ya? Iya. Oh. Emang kamu umur berapa sih waktu SD? Waktu SD. Umur saya sekarang 22. Tapi bentuknya sama berarti ya? Lebih kecil dulu kayak jenglot, Pak. Lebih kecil lagi. Mus, berarti style komedi kamu itu lebih ke self depreciation gitu ya, mengasihani diri sendiri gitu ya? Iya. Stylenya. Self depreciation. Apa? Self depreciation. Komik Yang jelas badinya ngomong siapa? yang pelan-pelan, Mus. Self depreciation. Ya, komik badinya siapa kamu? Om Wei, self depreciation. Komik Komedi badi. badinya. Komedi badinya banyak. Ada Marcel Widianto, ada Denny Gitong. Banyak sih, Suami nggak seru. termasuk berarti ya suaminya? Suami nggak termasuk, Karena nggak disebutin. nggak disebutin. Anehnya aku bisa jadi suami, diapain? Jadi itu, ceritanya, Tapi kamu hipnotis juga suamimu itu, jangan. Saya yang hipnotis Om Wei. Ya. Jadi waktu itu gaya saya lagi keren. Atau kamu dukunin kayaknya, Mus. Kayaknya dia kasihan Om Wei. Jadi saya kan nggak ada kepikiran buat menikah sebenarnya. Tapi pas di DM sama dia, terus diajak nikah, saya langsung mau. Iya udah nikah gitu. Banyak yang mau kita gali. Dan tetaplah di E-Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS. Rob tadi belum dijawab Om Romi. Yang mana Om? Tentang pernah nggak dalam show besar itu terus kemudian terjadi kegagalan? Dan Nah. karena apa biasanya faktor itu ya? The beauty dari show saya adalah saya sendiri nggak tahu bakal berhasil atau bakal gagal gitu. Nah eksperimen yang tadi saya lakukan itu menggunakan namanya micro expression. Melihat reaksi wajah begitu. Karena dengan face shield plus pakai kacamata akan lebih susah untuk membaca reaksi mikro seseorang. Jadi kalau ini dilepas, Nah, ini lebih mudah mudah, ya? lebih mudah begitu. nah cuman penampilan dari ya nggak hanya pesulap, magician atau apa, termasuk hipnoterapis, itu kok selalu pakai hitam-hitam gitu-gitu ya? Oh, jadi gini Om sejarahnya. Apa sih? Jadi gini, setelah kembali dari luar, saya lihat di Indonesia itu belum ada ikonisasi belum ada. Nah, kenapa saya mengadop image-nya seorang gypsy? Karena hipnosis itu dulu asal mulanya dari seorang gypsy. Namanya Mesmer. Makanya jadi kata mesmerize. Oke. Itu nama orang, Franz Anton Mesmer. Nah, saya mikir dulu apa ya ikonisasinya ya? Saya menciptakan simbol aja. Ini gimana sih kok tiba-tiba jadi stand up komedian tuh awalnya bagaimana? Apa punya bakat lucu emang dari kecil gimana? Saya nggak tahu juga bakat saya di mana sebenarnya. Cuman waktu itu waktu masih sekolah, kebetulan guru kesenian saya stand up komedian di Oke. Pinrang waktu itu. Kita kan muridnya pada lihat gitu. Akhirnya saya tertarik. Aduh, kok dia lucu, pengen deh diketahuin orang, pengen gitu kayak keren gitu. Akhirnya didaftarin tuh. Pas daftarin ada 1 tahun gak lucu-lucu Om Wei. Tampil aja nggak ada yang ketawa gitu. Iya. Akhirnya latihan, coba nonton stand up komedian di YouTube. Kok dia bisa lucu, kuncinya apa, cara bikin materinya gimana sih sebenarnya. Akhirnya belajar, ikut audisi di TV waktu itu, alhamdulillah lolos. Kok bisa nekat berangkat ke Jakarta, merantau? Saya materinya lebih solid daripada stand up komedian di komunitas saya waktu itu. Udah Oke. solid, udah bagus, iya. kata ketua stand up di sana. Kamu ikut stand up aja, wakilin Pinrang gitu. Ya udah saya wakilin Pinrang, berangkat ke Makassar, lolos Makassar. Terus? Udah sampai di Jakarta lomba lagi. Langsung itu juara favorit. Ya orang tua setuju nggak waktu itu? Jadi komedian merantau ke Jakarta? Sempat nggak setuju. Hah? Sempat nggak setuju. Sama Om Romi, orang tua juga nggak setuju dulu. Malah saya disangka halu katanya. Oh halu kan? Iya katanya kan saya orang kampung ya. Terus saya bilang, Mama saya mau ke TV, mau ketemu Rina Nose, mau ketemu Irfan Hakim, kata gitu. Dia bilang, ya Allah nak, kita udah miskin, jangan gila, kata gitu. Mus,
Anda kan nge-host juga ya? Iya. 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 Enak mana jadi nge-host atau jadi stand up komedian? Sebenarnya lebih enak nge-host ya. Nggak pusing ya? Kenapa? Nggak pusing gitu. Kalau stand up kadang hari ini lucu, besok kudu bikin materi baru lagi. Kadang nggak lucu, Om Boy. Oh gitu ya? Iya, kalau Kamu nge-host itu jujur orangnya itu. Iya, Ini jujur ngomongnya di bawah sadar terus ya Rom ya? Atau palsu-palsu juga? Ya yang penting kamu sehat, hamil 5 bulan dijaga betul, suami baik-baik juga, harmonis. Kayak Romi juga harmonis sama istrinya. Amin, Gak ada Om. gosip. Ya saking sayang Nah, ini romantis, saya mau dia tanya suka nih, kemana-mana, istrinya ke salon, diantar segala macam. ya Allah. Soalnya saya ikut nyalon, Non. Soalnya saya ikut nyalon. Oh sampai nyalon juga? Nah tipsnya biar harmonis gitu gimana sih? Biar Kan Iva ini kan pengantin baru. Nah itu tipsnya biar selalu harmonis gitu ke depannya karena ini Iva belum jalan 1 tahun kayak pikirannya udah kemana-mana gitu. Mana ke laki lain? Kayak nonton ada yang cakep dikit, kok cakepan dia daripada suami saya gitu. Jadi kayak gimana biar kita tetap konsisten sama suami kita gitu. Ya, jadi udah berapa tahun sih nikah? Baru Desember ini belum ada setahun. Nah, jadi 1 tahun pertama itu cintanya masih perasaan. Setelah itu cinta harus jadi kata kerja. Memang harus dikerjakan. Walaupun tuh ya mau tidak mau ya. Ya, Ya. maksudnya misalnya Om gunting kuku Om, berdarah. Masa segini diamputasi Om? Kan namanya menikah itu kan tidak seindah berjalan di taman mawar Om. Iya. Pasti ada masalah friksi dan sebagainya gitu. Betul itu Rom. Oke, terima kasih Romi Makasih, Rafael, Om Wai, udah diundang. Musdalifah telah Terima kasih, hadir Om Wai. di Talk Show bersama Om Wai dan The Miracle. Sampai ketemu lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.